Kepada sidang jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah raya pada sore hari ini, kembali saya ingin menyapa kepada kita semua. Selamat sore, shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Mari saudara sekalian, kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan guna ibadah kepada Tuhan. Dan mari kita akan tundukkan kepala dan kita akan berdoa sejenak. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sesembahan dan pujaan hati kami satu-satunya, pada sore hari ini Tuhan, Engkau sudah menolong kami dan memungkinkan untuk kami bisa beribadah kembali kepadamu. Ya Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami, namun demikian kami merindukan Engkau Tuhan. Terima kasih, dan itu sebabnya kami menyerahkan hidup kami. Kiranya Tuhan menolong, memberikan kekuatan, kemampuan, bahkan Tuhan mengampuni, menyucikan hati untuk supaya kami layak untuk beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami serahkan acara ibadah ini ke tangan-Mu, dan kami sangat mengundang hadirat-Mu untuk hadir di tengah-tengah ibadah kami, menolong, menyertai, bahkan memberkati ibadah kami dari awal sampai pada selesainya. Pelayan-pelayan-Mu yang terkait dalam ibadah ini, kami juga menyerahkan diri kepadamu. Biar pengurapan Tuhan nyata dalam kami. Demikian pula alat-alat yang kami gunakan, ya Tuhan. Kiranya Engkau menolong, Engkau menjamah alat-alat kami yang sederhana ini, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Segala pekerjaan setan dan bentuk apapun juga yang coba mengganggu, merintangi jalannya ibadah ini, kami serahkan ke tangan-Mu, dan kami panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut ibadah ini dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita akan menyiapkan diri, terutama hati kita, untuk kita bersukacita, untuk kita bergembira, untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita akan lakukan dari pujian NR nomor 73, Biar Dunia Akan Berlalu. Bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Haleluya. Akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Haleluya. Akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya
saudara sekalian, ya dunia akan berlalu, saudaraku, dan bulan tak bercahaya lagi, ya. Tetapi Yesus Kristus tetap ada, dan dia tidak pernah ingkar janji, dan dia akan menepati janjinya. Dunia yang lama, bumi yang lama, langit yang lama akan berlalu, dan Tuhan menyiapkan langit dan bumi yang baru, yang turun dari surga, daripada Allah. Itulah tempat hunian kita bersama Tuhan untuk selama-lamanya. Luar biasa Tuhan itu, yaitu sebabnya biarlah lewat puji-pujian ini untuk mengingatkan, bahkan menyadarkan kita bahwa sesungguhnya di dunia ini kita hanya sementara, sementara yang kekal itu Tuhan sudah sediakan kepada kita semua. Mari saudara sekalian, kita akan melakukan satu pujian untuk kita masuk dalam firman Tuhan. Kita akan lakukan pujian dari buku NR, saudaraku, NR nomor 29.
kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa kepada Tuhan. Benar Tuhan, di saat-saat sekarang ini kami sangat membutuhkan Roh Kudus-Mu untuk memberikan kekuatan, kemampuan, dan kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan curahkan kepada kami, kepada gereja Tuhan di akhir zaman Tuhan, untuk mampu menghadapi situasi dan keadaan yang sedang terjadi, bahkan yang akan terjadi. Terima kasih Tuhan lewat pujian-pujian yang sudah kami naikkan kepadamu, ya Tuhan. Saatnya kami akan belajar lagi untuk membaca firman-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu, dan kiranya Tuhan Engkau menolong, memberikan pencerahan kepada kami, pembukaan firman-Mu Tuhan, supaya sungguh-sungguh hati ini boleh dikerjakan oleh firman-Mu. Urapi firman-Mu dan urapi kami sekalian dalam pengurapan yang datangnya dari Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih kami berdoa untuk gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini. Dan kiranya Tuhan menolong, Engkau juga memakai para hamba-hamba-Mu, terutama dalam ungkapan firman-Mu, untuk supaya sidang jemaat-Mu juga mengalami kebangunan rohani Tuhan. Pengurapan yang sama Engkau nyatakan kepada setiap hamba-hamba-Mu semua. Terima kasih Tuhan, hamba tetap berserah diri kepadamu Tuhan. Kiranya Engkau tetap memberikan kemurahan dan belas kasihan-Mu kepada hamba untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar yang murni Tuhan, sehingga nyata firman-Mu boleh mengerjakan, menyucikan, menyatakan kekurangan kesalahan kami, dan kami boleh mengalami pembaharuan yang datangnya dari firman-Mu sendiri Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Demikian pula kami tidak melupakan sidang jemaat-Mu yang saat ini berada di rumah mereka masing-masing, dan kiranya Tuhan Engkau juga menghimpunkan, Engkau juga memberikan damai sejahtera-Mu, dan Engkau mendudukkan dengan tenang, sehingga mereka boleh concern hanya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Inilah seru doa permohonan kami yang jauh dari sempurna, dan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan karena Dia terlalu baik kepada kita semua, dan sekarang ini Dia masih dan tetap memberikan waktu dan kesempatan untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan. Di hari-hari ini kita ya cukup harus waspada kembali suatu perkembangan dari Omikron ini, saudaraku, ya khususnya Jawa Timur ini juga ada satu peningkatan, untuk mengingatkan kita kembali untuk tetap menggunakan prokes, ya, baik terutama di luar rumah atau bepergian ataupun kemanapun juga, untuk menjaga diri kita juga orang lain. Biarlah apa yang dianjurkan pemerintah ini biar kita lakukan seperti kita melakukan kepada Tuhan, sebab seperti itulah. Karena pemerintahan yang sah itulah wakilnya Allah di bumi, untuk Dia menyandang pedang selaku untuk menegakkan aturan-aturan yang sesuai dengan perintah Tuhan ini, yang kita bisa pelajari dari firman Allah ini, untuk kita belajar taat kepada pemerintah itu sama dengan kita taat kepada Tuhan, taat kepada firman Allah, sebab tidak ada pemerintahan yang tidak berasal dari Allah. Itu bunyi firman Tuhan. Dan sekarang kita akan kembali untuk kita masuk dalam pemeriksaan kita. Saudara sekalian, kita sudah masuk dalam bagian yang ke-6, 7 asuhan Tuhan ini, yaitu hati diasuh oleh Tuhan. Ini mutlak, saudaraku, khususnya di hari-hari ini, di akhir zaman ini, saudaraku. Jika hati itu tidak diasuh oleh Tuhan, maka tidak menutup kemungkinan maka oknum yang lain, ilah atau setan itu bisa mempengaruhi, mengasuh kita, ya, sehingga kita akan pasti dibawa kepada hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Sebab sifat dari setan itu, iblis itu, ya, dia juga menghancurkan, ya, dia juga membunuh, tapi dia juga bapa segala dusta, saudaraku. Dan itu sebabnya
di hari-hari ini kepada kita semua, ya, untuk supaya kita memperhatikan ibadah-ibadah sekalipun dalam suasana pandemi ini, tetap biarlah ibadah-ibadah yang Tuhan sediakan kepada kita ini akan memberikan suatu dorongan, memberikan suatu gairah, memberikan suatu semangat kepada kita untuk supaya kita tetap ya memberikan hidup ini untuk beribadah kepada Tuhan, memberikan hidup ini percaya sampai kita bisa mempercayakan hidup kita sepenuh kepada Tuhan. Sebaliknya, kalau hati ini diasuh oleh Tuhan, maka Tuhan akan memberikan satu kebahagiaan, akan memberikan sukacita untuk kita bisa menerima. Ya, ini terutama. Kalau hati ini diasuh oleh Tuhan, maka kita pasti diberikan kemampuan untuk menerima segala sesuatu yang sedang terjadi di dunia ini. Sebab apa yang Tuhan ajarkan itu sangat bertolak belakang, sangat bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan. Ini yang Tuhan tunjukkan kepada kita, dan kita sudah masuk dalam bagian-bagian yang terakhir, bagian yang terakhir, yaitu hal menghakimi. Ini penting, ya, kita yang awalnya kita diajar untuk mengasihi musuh, berbuat baik kepada orang yang membenci, yang memintakan berkat bagi orang yang mengutuk, dan berdoa bagi orang yang mencaci kamu. Ya, ini suatu ajaran yang bagi kita sungguhlah sangat berat, tetapi jika Tuhan ajarkan hal semacam ini, sebab Dia menginginkan kepada kita untuk supaya kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang murah hati, ya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ya. Murah hati, ayat mengatakan hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapakmu adalah murah hati. Jadi diarahkan, ditujukan dalam ibadah-ibadah kita, dalam pengikutan kita ini, sampai sewaktu-waktu hampir selalu mengatakan, ya, seperti Bapakmu murah hati. Lalu yang lain juga mengatakan, hendaklah engkau benar seperti Yesus itu benar. Hendaklah engkau kudus seperti Allah itu kudus. Dan hendaklah engkau sempurna seperti Bapa itu sempurna adanya. Jadi sungguh-sungguh dalam ibadah kita ini, dalam kekristenan kita ini bukan hanya sekedar upacara agamawi, tapi sungguh-sungguh kita dibawa oleh Tuhan, dipersiapkan oleh Tuhan untuk kita sampai sama seperti Dia. Murah hati seperti Bapakmu murah hati. Ini sudah kita pelajari. Dan sekarang kita akan masuk bagian yang lain, yaitu ayat yang ke-37. Ini saya ingin melanjutkan, sekalipun dalam ibadah doa saya sudah sempat menyinggung ini, tetapi saya ingin menunjukkan lebih luas lagi, saudaraku. Ya, ayat yang ke-37 mengatakan demikian, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak ada hukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Ini satu ayat yang begitu lengkap kepada kita. Dan ayat ini betul-betul akan membawa kepada kita kepada satu kehidupan. Membawa satu kehidupan. Kita bisa membayangkan kita bisa membayangkan, coba kalau saja Tuhan tidak mengasuh kita, hati kita tidak diasuh Tuhan, saudaraku. Sebab kecenderungan hati manusia itu selalu untuk berbuat jahat. Kecenderungan hati manusia itu selalu semata-mata untuk berbuat jahat. Tetapi sebaliknya sekarang, Tuhan mengajar kepada kita, mengasuh hati kita, untuk supaya kita tidak menjadi orang yang suka menghakimi. Janganlah kamu menghakimi,
Dan ini merupakan suatu larangan. Kata janganlah ini kita dilarang untuk menghakimi. Maksudnya apa? Kalau kita menghakimi, nanti kita juga akan dihakimi. Ya, lalu yang kedua dikatakan janganlah kamu menghukum. Nah, kecenderungan hati manusia juga selalu menghukum kepada orang yang kita anggap tidak benar atau orang yang salah. Tapi sebaliknya, tidak menghakimi, tidak menghukum, tetapi mengampuni. Ini bagian yang penting buat kita, supaya kita juga diampuni. Nah, artinya apa? Tuhan itu ingin membawa kehidupan kita untuk supaya kita mempunyai hati seperti hatinya Tuhan. Ya, hati yang penuh belas kasihan. Ya, saya belajar dalam hal ini, sekalipun orang sesalah, ya, seberat apapun juga, ya, memang selera daging itu jengkel, marah, tidak senang, saudaraku. Saya belajar ingin berusaha untuk tidak menghakimi dan tidak menghukum. Kenapa? Ada pribadi yang berhak menghakimi dan menghukum. Saya tidak diberikan kewenangan untuk menghakimi atau menghukum siapapun. Mungkin orang itu sudah bersalah dengan kita bahkan berkali-kali sekalipun. Tapi sebaliknya Tuhan mengajarkan lewat ayat ini, sekalipun berkali-kali dia bersalah kepada kita, ya bahkan menyakiti kita, menyalahkan kita, ngelok-ngeloknya kita, mengata-ngatai kita, biar tetap kita punya hati yang bisa mengampuni. Kenapa? Supaya kita juga diampuni. Artinya bahwa kita dulu juga seperti itu, gampang menghakimi, gampang menghukum. Nanti saya akan bawa kepada suatu cerita. Ini penting saya menyampaikan. Kenapa saya berulang-ulang ini? Sebab bisa mengampuni itu merupakan suatu kebahagiaan tersendiri. Mengampuni ini juga karakternya Tuhan. Ya, saya juga diingatkan kembali bagaimana Tuhan mengatakan kepada seorang perempuan yang tertangkap berbuat zina, aku pun tidak menghukum kamu, ya, dan pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Daud juga mengatakan bahwa orang yang diampuni ini adalah orang yang betul-betul merasakan satu kebahagiaan. Dia katakan, berbahagialah orang yang diampuni dosanya. Ya, ini luar biasa. Dari mana Daud dia sampai bisa mengatakan, iya, dia pernah bersalah di hadapan Tuhan dan sangat fatal. Bukan hanya berzina, tapi dia sudah mengambil istrinya orang dengan cara membunuh suaminya, membunuh suami lalu istrinya diambil. Apakah bukan suatu kejahatan yang luar biasa ini? Tapi Tuhan berkemurahan ketika Daud ini dia mengakui dosanya, mengakui kesalahannya, saudaraku. Ya, di hadapan Nabi Nathan itu dia mengaku. Dan Tuhan mengampuni. Dan setelah dia diampuni, saudaraku, dalam Mazmur pasal yang ke-32, ya saya ingin menunjukkan ini sebab ini hal yang penting sekali buat kita.
Saya dan kita semua seringkali mudah untuk mengatakan, dah diampunilah, gini. Iya, kita hanya mengatakan, coba kita diperhadapkan dengan situasi yang begitu. Kita sudah dicaci maki, sudah diilok-ilokkan gak karu-karuan, sudah dikata-katain, kok harus mengampuni, harus mendoakan. Tapi itulah yang Tuhan ajarkan kepada kita. Mazmur pasal yang ke-32. Mazmur pasal 32 kita dengar, saudaraku, dari pengakuan Daud ini. Dia menuliskan ini. Kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi, bukan ditutup-tutupi. Jadi kasih itu menutup banyak sekali dosa. Jadi beda dengan menutup-nutupi dengan menutupi. Ya, dan dosanya ditutupi, dan dosanya juga ya mengalami suatu pertolongan. Ayat yang kedua, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Coba andai kata Tuhan itu ijir, saudaraku. Ijir itu menghitung dosa-dosa kita. Ya, tangi melek kita sudah berbuat dosa. Kita mendengar, muncul hati yang pahit, hati yang tidak baik. Mata melihat, kita tersandung dan semua. Banyak hal yang sudah kita lakukan, menyakiti hati Tuhan, menyakiti hati sesama, ya. Yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu, tidak punya hati yang suka menipu. Selama aku berdiam diri, tidak mau mengaku, tulang-tulangku menjadi lesu. Nah ini, tidak mau mengaku, justru tulang-tulang menjadi lesu. Bahkan kalau sudah lesu, nanti sewaktu-waktu akan menjadi rapuh. Kalau tulang-tulang menjadi rapuh, maka tidak ada daya, tidak ada kekuatan untuk bisa menyangga tubuh ini. Tulang-tulang itulah tiang penopang. Ini akibat orang yang tidak mau dan tidak bisa, tidak mau minta ampun, tidak mau mengaku, saudaraku. Karena aku mengeluh sepanjang hari, sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat, sumsumku menjadi kering. Sumsum menjadi kering ini, kita nggak bisa berpikir sehat, ya, tidak bisa berpikir yang baik. Selalu pikiran kita, angan-angan kita selalu yang tidak baik, yang pada akhirnya menjadi stres, depresi, saudaraku. Dampaknya itu besar sekali, saudaraku. Seperti oleh teriknya musim panas. Perhatikan ayat yang kelima. Dosaku ku beritahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah ku sembunyikan. Ini mau tidak mau, saudaraku. Daud mengatakan, karena dia ada pengalaman, sekarang dari pihak kita pun juga demikian. Mau tidak mau, jangan kita menyembunyikan itu. Dosa itu harus diberitahukan kepada Tuhan. Artinya kita harus akui kepada Tuhan. Ya, aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Ini pengakuan dari Raja Daud. Ini pentingnya, dan itu sebabnya, saudaraku, kalau kita juga sudah mengalami semacam Daud ini, mendapatkan suatu pengampunan, maka Tuhan mengingatkan kepada kita untuk supaya kita tidak menghakimi lagi, tidak menghukum, tapi biar kita mempunyai hati yang mengampuni. Hati yang mengampuni itu adalah hati yang penuh belas kasihan. Dan kemarin saya juga membaca ayat itu dalam Yakobus 2 ayat 13, laku Yakobus 2:13, sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan.
Jadi penghukuman itu berlaku kepada orang yang tidak mau mengaku, tidak mau mengampuni kesalahan kekurangan orang lain, saudaraku. Dan sekaligus dia mengatakan, ya, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Hati yang berbelas kasihan, hati yang penuh dengan pengampunan. Dalam doa Bapa kami, saudaraku, ya ampunilah dosa kami, kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni kesalahan orang lain. Ini yang benar. Bapa sudah mengampuni dosa kesalahan kita, maka dari pihak kita harus juga mengampuni kesalahan orang lain, bukan menghakimi. Ya, tapi sebaliknya kita harus mempunyai hati yang penuh belas kasihan. Tetapi saat ini saya akan membawa kepada kita, ya, membawa kepada kita satu cerita. Ya, satu cerita yang bagi kita tidak asing, tetapi tidak mengapa berkaitan dengan penjelasan ini, tentang pengampunan. Ya, ini tadi saya katakan ini penting buat kita. Ya, bahagia dan tidak bahagia hati kita tergantung bagaimana hati kita. Hati kita kalau penuh dengan dendam, penuh dengan penghakiman, sudah barang tentu hati itu tidak akan pernah berbahagia. Dendam itu ada, iri hati itu ada. Roh atau hati yang menghakimi itu ada. Tetapi hati itu berbahagia kalau dia punya hati yang penuh dengan belas kasihan. Hati yang penuh dengan pengampunan kepada siapapun juga. Kepada suami, kepada istri, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Biar kita mempunyai hati seperti hatinya Tuhan. Sewaktu-waktu Petrus bertanya kepada Tuhan. Ya. Ini saudara tentu sudah sering membaca ini, ya, membaca cerita tentang itu. Petrus bertanya kepada Tuhan, ya. Petrus bertanya kepada Tuhan sampai berapa kali, ya, harus mengampuni guru. Ini satu pertanyaan yang luar biasa, ya. Apa cukup 7 kali guru? Ini hebat. Pertanyaan Petrus ini, apa 7 kali guru? Tetapi tidak. Tapi Tuhan menjawab, oh bukan. Coba kita membaca dalam pasal 18, Injil Matius pasal 18, ayat yang ke-21 dan seterusnya. Nanti ada cerita di situ, ya, ada cerita di situ. Ayat 21. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan. Jadi Petrus datang guna untuk bertanya sesuatu, dan sesuatu sangat penting. Ya, kita tidak tahu apakah dia bertanya itu dasarnya dia juga ada sakit hati atau disakiti hatinya atau disinggung sehingga dia, ya, membutuhkan pencerahan. Ini tidak dijelaskan, tetapi yang pasti Petrus datang dan berkata kepada Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Berapa kali kalau saudaraku berbuat dosa, ya, berbuat dosa terhadap, berapa kali harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Ini hebat ini. Petrus ini sampai 7 kali kah? Kira-kira begitu. Kalau orang Papua mengatakan sampai 7 kali kah? Ya. Ini hebat. Kalau kita, ya, hanya cukup mampu 1 kali mengampuni. Buktinya apa? Kalau orang bersalah dengan kita langsung mengatakan, ojo dibaleni ya.
Jangan yang kedua kali ya. Tapi Petrus mengatakan, sampai 7 kali kah? Nah, dari pihak kita, kemampuan kita hanya sekali untuk bisa mengambil selanjutnya itu. Ojo dibaleni, jangan 2 kali. Tapi Petrus mengatakan sampai 7 kali kah? Ini banyak, ini luar biasa. Ya, tetapi Tuhan memberikan jawab apa? Yesus berkata kepadanya, bukan 7 kali, apalagi cuma 1 kali, 2 kali. Ya, melainkan sampai 70 kali 7 kali. 70 kali 7. Ya, kalau Petrus mengatakan 7 kali kah? Tuhan jawab bukan. Ya, melainkan sampai 70 kali 7. Berapa itu? 70 kali 7 itu berapa itu, Ustaz? 490. Coba bayangkan. 490 kali kita harus mengampuni. Itu pun masih belum cukup. Masih kurang. Tapi 70 kali 7 kali. 70 kali 7 kali. Ya, artinya apa? Kenapa Tuhan itu mengajarkan hal semacam itu? Tuhan sedang membawa kita supaya kita mempunyai hati yang murah. Murah hati ini karakternya Tuhan. Allah itu kasih. Kasih itu murah hati. Hati yang murah. Tapi sekaligus juga hati yang penuh belas kasihan. Hati yang penuh belas kasihan. Nah, di bawahnya ini, saudaraku, perikop selanjutnya, cerita selanjutnya ini, kita dibawa. Kenapa? Sebab ada orang yang mempunyai hutang yang sangat banyak. Dia tidak bisa membayar hutangnya. Ya, dia harus dijual istri. Dia, istri, dan anak-anaknya dengan barang yang semua dijual semua. Untuk melunasi hutangnya, itu pun belum cukup, saudaraku. Tapi dia datang kepada Tuhan itu dan dia bersujud untuk diberikan waktu untuk bisa membayar. Saudara sekalian, dari situ kita bisa melihat hatinya seorang Tuhan. Padahal ini hutangnya sangat-sangat banyak. Saudara, hatinya Tuhan itu penuh dengan belas kasihan untuk membebaskan hutang itu. Kita baca ayat yang ke-23, saudaraku. Ayat 23. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ya, ada satu perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, ya, di dalam suatu kegiatan Tuhan itu yang memulai perhitungan itu, ya, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Ini hutang yang sangat fantastis. Ya, 10.000 talenta itu sama dengan 60 juta dinar. Coba itu kita bisa membayangkan itu. Ya, begitu banyak. 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar. Jadi ini hutang yang sangat-sangat banyak,
saudara sekalian. Itu sebabnya ayat mengatakan apa? Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Itu pun mungkin juga tidak cukup. Ya, haleluya. Maka bersujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabda dahulu segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Ini dosa atau hutang yang tidak mungkin bisa terbayarkan. Yang digambarkan, yang disebutkan 10.000 talenta. Ini uang yang sangat banyak. Sekarang udah berapa M itu, saudara? Ya, kalau dihitung, ya dalam kamus saya melihat 1 dinar di zaman itu, saudara, ini sama ya cuma berapa rupiah, saudara, saat itu. Nah, untuk sekarang 1 dinar ini adalah, ya dalam bahasa kitab 1 dinar itu ongkos kerja sehari. Coba kita bisa menghitung. Kalau ini 60 juta dinar dikalikan 100.000, ya, nilai 1 dinar itu sekarang kurang lebih, ya biaya tukang itu, tukang saja 100.000, berapa itu angkanya? Hutang yang sangat besar dan tidak mungkin biarpun suami, istri, anak dan barang-barang yang ada ya dirampas untuk menebus hutangnya itu tidak akan terbayarkan. Tapi bagaimana dia bersikap saat itu? Dia sujud. Dia sujud. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Artinya dia mau merendahkan diri. Dia menerima kesalahannya. Dia tahu konsekuensinya. Dengan hutang yang banyak tidak mungkin bisa dibayarkan. Tapi di saat itu Tuhan melihat sikap dari hambanya ini yang berhutang banyak ini, saudara. Dan tidak tanggung-tanggung, saudara. Tanpa syarat Tuhan itu membebaskan hamba yang punya hutang banyak ini. Ini menunjukkan kepada kita, hutang yang banyak yang mungkin tidak bisa terbayarkan itulah kehidupan kita, saudara sekalian. Kehidupan kita yang tidak mungkin kita bisa menebus dosa kita sendiri. Tidak mungkin kita bisa membayar hutang dosa itu sekalipun dengan nyawa kita sekalipun, saudara. Tidak akan mampu untuk bisa membayar hutang dosa itu yang terjadi pada kita, pada saya dan pada kita semua. Kenapa? Sebab dosa itu ya akan membawa kepada kematian. Sikap dari hamba ini sudah tepat, sudah benar, saudara. Dia mau tidak mau, dia harus sujud menyembah, artinya merendahkan diri, mengakui dosa dan kesalahan. Seringkali kita sulit untuk berani mengaku kepada Tuhan, sulit mengaku kepada sesama. Ya, suami saja sulit untuk bisa mengaku kepada istrinya. Ya, saya dapat cerita semacam itu, banyak cerita saya semacam itu. Sekali ya, juga istri juga sulit untuk bisa mengaku kepada suaminya atas kesalahan.
Tapi bagaimana sikap hamba ini yang tidak mungkin bisa membayar hutangnya itu dengan dia bersikap sujud dan menyembah, merendahkan diri. Dan ayat memang mengatakan kalau kita mengakui kesalahan kita, Allah itu setia dan adil, dia mengampuni bahkan menyucikan. Dalam Yesaya, biar dosamu merah seperti seperti kain kirmisi, akan menjadi putih seperti bulu domba, seperti salju. Biar dosamu merah seperti kain kesumba sekalipun. Ya, Tuhan itu berbelas kasihan. Kalau kita mau merendahkan diri seperti seorang hamba ini, Tuhan itu berkuasa untuk mengampuni, untuk melunaskan, untuk membebaskan seberapapun pelanggaran dan dosa kejahatan kita. Kalau kita mau bersujud dan menyembah, artinya mau merendahkan diri. Contoh seperti Daud tadi saya mengatakan. Ya, ada ayat mengatakan ada dosa yang mendatangkan maut, ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Mungkin kita akan bertanya-tanya, sekalipun saya juga seringkali menyampaikan ini suatu tidak mengapa. Mungkin kita bertanya-tanya, dosa yang mana yang tidak mendatangkan maut, dan dosa yang mana yang mendatangkan maut? Saudara sekalian, ini dalam cerita ini kita kaitkan dengan itu. Dosa yang mendatangkan maut adalah dosa yang tidak diakui. Itu jawabannya. Ya, sebab ayat mengatakan kalau kita menganggap kita benar, tidak merasa bersalah, ayat mengatakan menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada, dan artinya dosa itu tetap dan dosa itu akan mendatangkan maut buat dia. Maut adalah penghukuman, lautan api berat. Tapi sebaliknya, dosa yang tidak mendatangkan maut adalah dosa yang diakui oleh Tuhan. Kita ingat salah satu dua orang jahat yang di samping kiri atau kanannya Tuhan di atas kayu salib saat itu. Yang satu mengatakan, ya, Yesus kalau engkau datang sebagai raja. Dia sebelumnya mengatakan kepada temannya yang tidak berani mengaku yang jahat, dia pembunuh tapi tidak mengakui. Ya. Dan yang temannya mengatakan kalau kita dihukum oleh karena pelanggaran kita, tapi orang ini, maksudnya Yesus, tapi orang ini, dan orang yang sadar, yang waras tadi, dia menyadari Yesus itu orang benar, orang suci. Dia wujud pribadi Allah, tapi mau disalib untuk siapa? Untuk siapa? Dan itu sebabnya, ya, orang yang jahat tapi waras tadi, dia mengatakan, Yesus, jika engkau datang sebagai raja, ingatlah akan aku. Dan apa kata Tuhan? Tuhan melupakan semua kejahatan-kejahatan yang mereka perbuat. Padahal mereka itu pembunuh semua. Jahat semua. Di atas kayu salib dia mengatakan, dengan hati yang penuh belas kasihan itu, dia mengatakan, saat ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Pengampunan itu terjadi. Waktu di atas kayu salib juga dia mengatakan, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Padahal mereka itu yang menyalibkan dia, yang meludahi, yang meninju, yang mengolok-olok, menghina, mencaci maki dia. Tapi Tuhan memberikan teladan, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi cerita ini betul-betul
orang yang punya hutang 10.000 talenta itu bebas murni. Lalu tergerak hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu. Jadi dasarnya itu belas kasihan. Kalau didasarkan atas kebenaran tidak bisa ini. Ini harus masuk, saudaraku. Harus dihukum ini. Tapi berbeda dengan hukum belas kasihan itu. Ini melampaui kebenaran. Ya, tergeraklah hati Tuhan, ya. Lalu tergerak hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Membebaskan, tidak dihukum, dan menghapuskan hutangnya. Seperti kan saya katakan, dia mengampuni dan dia juga menyucikan. Dia mengampuni dan dia tidak mengingat-ingat lagi kepada orang yang hutangnya banyak tadi. Itulah kehidupan saya. Itulah kehidupan kita, saudara. Ayo coba kita koreksi. Ya, kita koreksi. Kita kembali kepada diri kita. Betapa Tuhan itu murahnya terhadap kita. Murah hati. Memberi pengampunan. Berbelas kasihan, dia tahu kita ini banyak kejahatan dan dosa. Tuhan bebaskan tanpa syarat. Tapi dia juga berpesan, pulang kamu dan jangan berbuat dosa lagi. Ini penting. Jadi itulah sebabnya saya mengatakan ayat menerangkan ayat itu. Dia membebaskan, tapi di Injil Yohanes, pulang kamu dan jangan berbuat dosa lagi. Ini pesan Tuhan. Tapi apa yang terjadi, saudara? Apa yang terjadi dalam cerita ini? Setelah dia dibebaskan murni tanpa syarat, saudara, bebas sebagai orang bebas, saudara, tapi dia lupa hati yang murah yang Tuhan berikan kepada dia. Hati yang penuh belas kasihan yang raja itu berikan kepada dia. Dia lupa semua. Ya. Atau sengaja melupakan diri. Dan setelah dia di luar, ya, dia bersikap bertindak tidak adil terhadap sesamanya. Dia menghakimi dan dia menghukum. Dia tidak bisa mengampuni, sementara dia mendapatkan pengampunan, pembebasan tanpa syarat dari Tuhan, dari raja saat itu. Apa yang terjadi? Ayat yang ke-28, saudara. Tetapi ketika hamba itu keluar, ini hamba yang dibebaskan tadi dari hutangnya, ya, menghapus hutangnya, membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Ya, ini dua hal yang dia membebaskan tapi juga menghapuskan hutangnya. Ada yang dibebaskan tapi hutangnya harus tetap dibayar. Ya, hukum dunia ini. Tapi yang dilakukan Tuhan ini, ya, dia membebaskan dari hukuman tapi juga membebaskan dari hutangnya. Tapi sikapnya kita lihat. Ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ini hutang yang sangat kecil. Bandingkan, ya, dia punya hutang 60 juta dinar. Setelah dia keluar, ketemu temannya yang punya hutang sama dia. Ya, itu sebabnya kita hati-hati dalam pinjam meminjam itu, saudaraku. Ya, jangan asal senang minjam tapi kita tidak ada kausannya. Jangan. Ya, berhati-hati dalam kita berusaha, berdagang yang berkaitan dengan utang piutang. Hati-hati.
Ya, jangan kita salah di hadapan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Perhatikan. Ya. Yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Dia lupa betapa kebaikan raja itu, tuannya itu. Hutang yang begitu banyak, dia bebaskan, juga dibebaskan pula hutangnya. Ya. Bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Ini sama kata-katanya yang seperti dia katakan kepada raja saat itu. Sama. Ya. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutang. Ini jahatnya orang yang sudah diampuni. Harusnya kepada orang yang sudah diampuni. Itulah kehidupan kita. Apalagi orang yang bersalah ringan-ringan saja. Hanya 100 dinar saja, kecil. Tapi justru kita yang diampuni begitu limpahnya, kita tidak bisa mengampuni orang lain. Ini cerita ini. Ini membuat suatu kesedihan, ya, kesedihan lagi. Yang membuat kesedihan kawannya yang hanya punya utang 100 dinar saja. Saudara sekalian, hutang begitu kecil. Kenapa dia tidak membebaskan seperti dia dibebaskan oleh raja itu? Dengan hutang yang banyak itu, sekarang hanya 100 dinar saja. Bandingkan dengan hutangnya dia 60 juta dinar. Ini kan gak sebanding. Raja bebaskan dia. Sekarang dia kepada kawannya, karibnya, pleknya mungkin. Di kampung saya kalau teman debat pleknya, dia tidak bisa. Terus dia menekan, bayar hutangmu. Mungkin juga dengan bayar hutangmu. Ya mungkin ya dia datang dengan gagahnya, dengan menggunakan jari itu, bayar hutangmu. Kalau enggak, mungkin ada ancaman juga. Ada ancaman ini. Dan betul-betul dia dihukum, dimasukkan. Ya, dia mencekik kawannya itu. Maka sujudlah dan tetap dia tidak membayar. Bahkan dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara. Sampai tega menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara. Ini contoh yang tidak baik. Bukan hati yang murah, bukan hati yang belas kasihan, tapi punya hati yang arogan. Tidak tahu berterima kasih. Tapi apa yang terjadi, saudaraku? Sebab ayat tadi mengatakan, saudaraku, dalam Injil Lukas pasal yang 6, janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Tapi yang terjadi, dia sudah menghukum. Maka di sini sekarang ada tindakan yang tegas, yang keras, saudaraku. Sebab Yakobus tadi juga mengatakan penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku kepada orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Maka ya orang yang dibebaskan dari hutang yang banyak tadi, yang tidak berbelas kasihan itu, maka dia harus membayar harganya, yaitu penghakiman yang juga tidak berbelas kasihan. Coba lanjutnya, ayat yang ke-31. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih,
lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Jadi di beberapa hamba itu, ada hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba yang lain, melihat ya hamba yang punya hutang sedikit, kawannya diperlakukan tidak adil. Sementara dia juga mungkin juga tahu bagaimana raja itu memperlakukan orang yang punya hutang banyak, dibebaskan, juga dilunaskan hutangnya. Dan ketika kawan-kawannya melihat sikap perbuatan dari kawan yang jahat, yang tidak berbelas kasihan ini, dia menyampaikan kepada raja. Dia menyampaikan kepada tuan mereka. Lalu apa yang terjadi? Suratan Yakub tadi berlaku, penghakiman. Ya, penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Ayat yang ke-32, raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hei hamba yang jahat." Nah, ini perhatikan baik-baik, ini biar mengingatkan saya, mengingatkan kita semua. Ya, jangan kemudian Tuhan mengatakan, "Hei kamu hamba yang jahat." Padahal yang disebutkan yang jahat itu adalah orang yang menerima belas kasihan. Tapi karena dia tidak adil dalam bersikap, maka sekarang justru terbalik. Raja itu mengatakan, "Hei hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Jadi artinya di situ Tuhan dia menunjukkan, ampunilah sesamamu seperti aku mengampuni kamu. Kira-kira begitu. Ya. Ya, ampuni. Kenapa kamu tidak mengampuni? Maka marahlah Tuhan. Maka marah Tuhan itu dan menyerahkannya kepada Al-Gucu sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Sudah barang pasti dia tidak akan bisa melunaskan hutangnya. Dia akan menerima pembalasan yang juga tidak berbelas kasihan, menerima penghakiman yang tidak berbelas kasihan, karena dia tidak berbelas kasihan ketika dia sudah ditolong oleh Tuhan. Ini betul-betul mengingatkan kepada kita, ya, untuk supaya kita mempunyai hati seperti hatinya Tuhan. Dan itu sebabnya asuhan Tuhan itu sangat mutlak kita butuhkan. Ayat yang terakhir, ayat 35 di sini, maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Puji Tuhan. Dalam ibadah doa saya juga mengatakan, saudaraku, kalau kita tidak bisa kalau kita menghakimi sesama, tidak bisa mengampuni, atau dengan kata kita tidak punya hati yang berbelas kasihan, saudaraku, kalau kita menghakimi, ya, saya menjelaskan hari Rabu, pasti kita akan dihakimi. Kalau kita tidak dapat menghakimi diri sendiri, kenapa? Kita tidak bisa menghakimi diri kita sendiri. Harusnya lebih baik kita menghakimi diri kita sendiri daripada menghakimi orang lain. Dan nanti kita akan dihakimi. Jika kita terus-menerus menghakimi orang lain atau sesama kita, atau selalu melihat kesalahan sesama kita, saudara sekalian, itu sama dengan kita tidak akan pernah dapat melihat kesalahan diri kita sendiri. Lalu bagaimana bisa melihat kesalahan diri kita sendiri? Karena kita sibuk untuk menghakimi, ya, digambarkan seperti balok ada di depan mata kita.
Tapi selalu kita cawe-cawe terhadap ya selumbar yang ada di mata saudara-saudara kita. Sibuk kita menghakimi orang lain, menyalahkan orang lain, sampai kita lupa untuk menghakimi diri kita sendiri. Lupa mengoreksi diri kita sendiri. Ini berbahaya, saudara. Sampai sewaktu-waktu, maka al-guju itu ya akan betul-betul menuntaskan masalah itu. Bahkan hutang kita tidak akan pernah terbayar, dan penghukuman itu pasti terjadi. Hutang dosa itu membawa kepada kematian. Nah, sekarang sikap kita bagaimana? Untuk kita, sikap kita bagaimana? Yang pertama, jika kita diampuni oleh Tuhan, dibebaskan dari hukuman, maka kita harus juga mengampuni. Seperti Tuan Raja, seperti Bapa itu mengampuni kita. Maka sikap yang kedua adalah lewat asuhan Tuhan ini adalah kesempatan lewat hati yang diasuh oleh Tuhan ini. Ini kesempatan untuk kita bisa mendengarkan firman Allah. Jadi Tuhan mengasuh hati kita untuk supaya kita ada satu kerendahan hati, bersikap sujud menyembah. Ada satu kerendahan hati untuk mendengarkan firman Allah. Yang kita selalu mendengar firman pengajaran ini. Rendah hati untuk menerima dan mendengarkan pengajaran firman Allah yang lebih tajam dari pedang bermata dua, yang bisa menunjukkan dosa-dosa, bahkan dosa yang tersembunyi sekalipun. Ya, kata tersembunyi, dosa yang tersembunyi ini adalah kalau itu istri, suami pun tidak tahu, anak-anak tidak tahu, orang tua tidak tahu, orang lain apalagi jemaat tidak tahu. Kenapa? Disembunyikan. Kalau itu suami, istri pun tidak tahu, anak-anak tidak tahu, jemaat juga tidak tahu. Kenapa? Karena memang sengaja disembunyikan dosa dan kejahatan itu. Tetapi lewat asuhan Tuhan, hati yang diasuh oleh Tuhan ini membawa hati kita untuk mau merendahkan diri dan mau mendengarkan firman Allah yang lebih tajam dari pedang yang bermata dua ini, untuk menusuk, untuk masuk di tempat-tempat yang tersembunyi, untuk menyatakan dosa dan kesalahan kita. Ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau firman pengajaran yang tajam, bahkan lebih tajam dari pedang yang bermata dua ini, tidak ada yang tersembunyi. Biar kita berusaha untuk menyembunyikan dosa kejahatan itu, Allah mampu lewat firman untuk masuk ke dalam di tempat yang tersembunyi itu. Saudaraku, ya, mari kita baca. Coba Ibrani pasal yang keempat ayat 12. Ibrani pasal yang keempat ayat 12. Ya, ini kesempatan buat kita. Asuhan Tuhan ini kesempatan untuk kita. Untuk kita mendapatkan belas kasihan Tuhan. Untuk kita mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Pasal yang keempat ayat yang ke-12. Dan seterusnya. Perhatikan baik-baik. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya.
Biar kita berusaha menyembunyikan dosa dan kejahatan itu. Tuhan tahu hatimu, hatiku. Dia bisa masuk ke sana. Dan ketika dia masuk, menusuk amat dalam, jangan coba-coba kita mengelak. Ya, jangan coba-coba kita selak, tidak mengakui. Lebih baik alangkah bijaknya kalau kita mengakui. Kita bersikap sujud dan menyembah, merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Ini kita lihat ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Semua terbuka. Jadi lewat pengajaran, lewat asuhan Tuhan, lewat pengajaran firman Allah ini, memberikan waktu dan kesempatan untuk apa? Untuk mengoreksi sampai hal-hal yang tersembunyi. Kesempatan untuk kita bisa menghakimi diri kita lewat pengajaran firman Allah ini. Jangan menghakimi orang lain, tapi menghakimi diri sendiri. Jauh lebih bermanfaat, jauh lebih baik, untuk supaya kita juga mendapatkan belas kasihan Tuhan. Haleluya. Lalu yang kedua, sarana yang kedua, ya sekalipun ibu ini sekarang tidak PA, tidak berjaman suci, atau minggu pertama, tapi saya akan tunjukkan, yaitu lewat perjamuan suci. Ya, lewat perjamuan suci. Dan itu sebabnya selalu saya juga menyarankan dalam perjamuan sebelum kita bersekutu dalam tubuh dan darahnya Kristus, untuk kita menguji diri kita sendiri, menguji diri, mengakui keadaan kita. Jangan kita bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus dalam keadaan berdosa. Itu akan mendatangkan hukum. Jangan. Kita baca ayat yang terakhir buat kita pada hari ini. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-11. 1 Korintus pasal yang ke-11, jadi sarana yang kedua lewat asuhan Tuhan itu. Yang pertama lewat pembukaan firman Allah. Firman Allah yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Dia sampai menusuk amat dalam. Dan itu kesempatan untuk kita menguji diri, mengkoreksi diri, menghakimi diri. Ini yang kedua, ayat yang ke-28. 1 Korintus pasal 11 ayat 28. Ayat 28, ya. Ayat 28. Atau ayat yang ke-27. Ya. Ayat 27 dan 28. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Itu sebabnya saya selalu menyarankan, ayo gunakan waktu sebelum kita mengangkat tubuhnya Tuhan, darahnya Tuhan, dan bersekutu dengan kita. Ya, jangan sampai kita mengangkat cawan Tuhan atau tubuhnya Tuhan dengan tidak layak. Kenapa tidak layak? Tidak terlebih dulu mengakui kekurangan kita, kesalahan kita. Tapi seringkali kita mengaku di saat itu, tapi tidak berubah, tidak bertobat, hanya mengaku mulutnya saja, tapi perbuatannya tetap jalan. Coba kita mengaku di hadapan Tuhan, supaya kita layak bersekutu dengan tubuh dan darahnya Kristus itu. Ayat 27, 28. Ya. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia memakan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Ini dampak.
perjamuan suci itu buat kita juga penting. Firman dan perjamuan suci ini penting. Ini juga sarana buat kita untuk supaya kita selalu menghakimi diri kita, tidak menghakimi orang lain. Menghukum diri kita, menghukum dosa yang ada dalam diri kita, tidak menghukum orang lain. Maka ketika kita mendapatkan pengampunan, ya kita datang kepada Tuhan, Tuhan ampun. Dengan belas kasihan Tuhan. Tapi juga harus kembali saya ingatkan, setelah kita diampuni oleh Tuhan, jangan kita dikatakan, hei hamba yang jahat. Artinya kita juga harus mengampuni. Sampai berapa kali harus mengampuni? Petrus mengatakan, 7 kali kah? Bukan. 70 kali 7 kali. Pengampunan yang tidak terbatas. Artinya apa? Tuhan itu murah hati. Hati Tuhan itu belas penuh dengan belas kasihan kepada orang-orang berdosa. Kalau kita mau datang kepada Tuhan, Dia sangat setia sampai hari ini, sampai saat ini. Apapun keadaan kita, mungkin kita sudah terjatuh-jatuh sekalipun, sudah habis-habisan sekalipun, tapi kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Aku ini, saya ini, sidang jemaat semua, jangan biarkan kehidupan kita menjadi kehidupan yang jahat di mata Tuhan. Sementara kita sudah banyak mendapatkan pengampunan, dan kita tidak bisa membayar hutang dosa itu, Tuhan sudah bebaskan kepada kita. Ayo kita punya hati yang penuh belas kasihan, hati yang mengampuni kepada orang lain. Untuk itu sekali lagi ada firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Kesempatan untuk mengoreksi, untuk menusuk hati kita, menyelidik, sebab kita tidak bisa menipu dia, menyembunyikan itu. Semua akan terbuka lewat perjamuan suci. Maka juga kita dibawa untuk kita menguji diri, supaya hukuman itu juga tidak sampai kepada kita. Yesus luar biasa. Yesus setia. Hari ini, dulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya. Dia menyatakan diri sebagai Allah yang setia. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Mari kita akan melakukan pujian dari buku NR 289. Tuhan Yesus setia. Dia tahu, mengerti, ya, tetesan air mata. Ya, dia tahu bahasa air mata itu. Puji Tuhan. Tuhan Yesus setia, NR 289. Haleluya, puji Tuhan. Oh, haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Oh, amin. Dia tahu segala susah kita. Amin, amin. Haleluya, haleluya. Bahasa. Mungkin kita tidak berkata-kata, kita hanya meneteskan air mata. Dia tahu. Haleluya. Oh, haleluya.
bukan karena dosa, karena kejahatan, karena apapun juga. Belas kasihan Tuhan tetap diulurkan kepada kita. Jangan sia-siakan kemurahan hati Tuhan. Haleluya. Sekali lagi, Tuhan Yesus setia. Setia. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Bersama kita tundukkan kepala dan kita akan datang kepada Tuhan. Benar Tuhan, Engkau Allah setia. Bahkan kesetiaan-Mu Tuhan, sungguh-sungguh Engkau sudah nyatakan 2000 tahun yang lalu. Engkau setia sampai mati di atas kayu salib Tuhan, untuk menebus, untuk menyatakan belas kasihan-Mu kepada kami. Sebab kami menyadari Tuhan, jika diukur dengan kebenaran, tidak ada satupun kehidupan kami yang benar di hadapan Engkau Tuhan. Kami harus dihukum semua Tuhan. Tapi Engkau datang dengan kemurahan hati-Mu, dengan hati yang penuh belas kasihan, untuk mengangkat kehidupan kami, orang-orang berdosa ini, untuk mendapatkan pengampunan dari Engkau Tuhan. Menjadi orang-orang yang dibebaskan, yang diampuni oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah setelah kami diampuni oleh Engkau, kami juga belajar untuk punya hati seperti hati-Mu. Hati yang penuh belas kasihan, hati yang mengampuni kepada sesama kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Yang itulah Tuhan, seringkali kami tidak mampu Tuhan, tidak mampu untuk bisa mengampuni orang lain, sementara kami sudah mendapatkan pengampunan dari Engkau. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Ampuni kekurangan kesalahan kami, dosa kejahatan kami Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat lawatan-Mu pada sore malam hari itu. Terima kasih Tuhan buat limpahnya berkat-Mu atas kehidupan kami pada sore malam hari ini. Biar tetap ada dalam hati kami, mengerjakan hati kami, dan menjadi iman dalam hati kami, dalam kehidupan kami Tuhan. Dan sampai pun kami boleh mempraktikkan firman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan saudara sekalian, demikianlah rangkaian ibadah raya pada sore malam hari ini. Tuhan sudah memberkati kita, betapa luar biasanya Tuhan itu terhadap kita. Ya, Tuhan sudah memberkati, dan kiranya kita juga menjadi berkat bagi orang lain, dan nama Tuhan dipermuliakan. Mohon perhatiannya kepada kita semua untuk jadwal ibadah kita dalam sepekan ini. Saudaraku, nanti pada hari Rebo, saudaraku, ada ibadah PA, pendalaman Alkitab, yang disertai dengan perjamuan suci. Jam 5:30 sore tepat mulai, dan dilanjutkan pada hari Kamis. Itulah ibadah doa dan penyembahan. Ya, dan kembali kita pada hari Minggu Raya seperti sekarang ini juga jam 5:30 sore tepat. Kita biar memberikan suatu perhatian untuk acara-acara ibadah ini, sekalipun kita belum bisa tatap muka, tapi biarlah kita nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan untuk senantiasa
kita bisa beribadah kepada Tuhan. Nanti kita akan berdoa untuk kita semua, dan juga perlu saya menyampaikan seperti awal tadi saya mengatakan, ya ini pandemi corona ini belum selesai, biar kita juga saling mendoakan satu dengan yang lain, ya untuk menjaga ya kesehatan kita, untuk kita juga tetap menggunakan prokes ya menggunakan prokes untuk supaya melindungi diri kita juga orang lain. Ini yang kita doakan senantiasa. Ya, nanti juga kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Mari kita akan berdoa mengakhiri ibadah ini dengan doa berkat tidak putus-putusnya. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu. Engkau begitu baik dan kasih-Mu tiada pernah berubah, dulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya. Firman-Mu Engkau sudah berikan, Kau taburkan, Kau limpahkan kepada kami, biar Tuhan berkat-Mu senantiasa melimpah dalam kami. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk kegiatan ibadah kami secara rutin, baik ibadah raya, PA, maupun doa penyembahan. Biarlah Tuhan ibadah yang Tuhan Engkau berikan kepada kami, biar kami juga belajar untuk menekuninya. Terima kasih Tuhan memberikan hati yang rindu untuk merindukan pembukaan firman-Mu Tuhan, untuk menyatakan keadaan kami, untuk Engkau mempersiapkan kehidupan kami Tuhan, sampai sewaktu-waktu kami bisa berbahagia bersama Tuhan untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk sidang jemaat-Mu Tuhan, mulai dari anak-anak, remaja, kaum muda, dewasa, sampai pun yang paling sepuh Tuhan. Engkau senantiasa menolong, menyertai, bahkan memberkati dalam nikah, rumah tangga, usaha, pekerjaan, studi dari anak-anak kami semua Tuhan, dengan berkat yang dari Tuhan sendiri. Sidang jemaat-Mu khususnya yang paling sepuh dalam usia lanjut, biar Tuhan memberikan kekuatan yang baru senantiasa. Yang dalam masalah persoalan Tuhan juga Engkau tolong, masalah-masalah yang dihadapi oleh sidang jemaat-Mu, masalah pekerjaan, rumah tangga, nikah, utang piutang, biar Tuhan juga menolong senantiasa. Terima kasih, kami juga tetap berdoa untuk Pak Budiono, Ibu Ani Warau, juga Bapak Mariono dalam pemulihan. Tuhan menolong. Selain itu Mbak Sinto Kaita, Tuhan menolong juga. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Kuanto Sugeng Tuhan, yang saat ini berada di rumah sakit RSAL. Tuhan kami serahkan ke tangan-Mu, biar Tuhan kiranya menolong apa yang sedang dia hadapi, penyakit apapun yang sedang dia derita. Kami serahkan ke tangan-Mu ya Tuhan, dan kami panggil nama yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan dan bentuk apapun juga yang mengganggu pikiran hati sehingga tidak mampu menghadapi ini semua. Kami serahkan ke tangan-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa untuk memberikan kemenangan, pemulihan, bahkan kesembuhan, kesehatan kepada seluruh sidang jemaat-Mu, anak-anak ketebusan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Inilah kehidupan kami semua Tuhan. Engkau tolong menyertai, memberkati, bahkan Tuhan melindungi dari pandemi corona ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia yang kami cintai. Ya Tuhan, kami senantiasa bawa kepadamu, sebab kami tahu bahwa pemerintahan yang sah ini adalah perpanjangan tangan dari Engkau di bumi ini Tuhan. Dan itu sebabnya Engkau juga menolong para pemimpin-pemimpin bangsa kami ini, Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran menteri yang ada, pejabat tinggi negara di pusat, di daerah, TNI, Polri, bahu-membahu Tuhan, untuk bisa menjadi kehidupan bangsa yang dipercaya oleh Tuhan. Dan kiranya kebijakan-kebijakan yang diambil itu benar-benar bermanfaat untuk seluruh rakyat Indonesia kami. Jauhkan dari peperangan, jauhkan dari kerusuhan, jauhkan dari yang jahat, kami gantikan dengan damai sejahtera-Mu Tuhan. Melingkupi bangsa kami, terutama anak-anak ketebusan-Mu, tak bisa luasa beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sementara kami akan berpisah, akan beristirahat malam, kami menyerahkan diri kami ke tangan-Mu, dan kiranya Engkau tetap menolong kami. Saudaraku yang kekasih,
Biarlah rahmat anugerah cinta yang besar yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati mulai saat ini sampai Maranatha, Engkau datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Amin. Sekalian selamat malam. Ya, selamat malam. Salam sehat buat kita semua. Amin.